Pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Desa Aryani dalam program Berita Terkini Bali TV. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini para pekerja migran Indonesia mendapat stigma negatif dari sebagian masyarakat, bahkan kedatangan mereka di Bali akhir-akhir ini ditolak. Nah, untuk itu pemirsa, saat ini saya tengah bersama Bapak Inengah Yase Adi Sisanto. Beliau merupakan mantan pekerja migran Indonesia yang sudah berpengalaman kurang lebih sekitar 10 tahun. Beliau juga memiliki agen penyaluran tenaga kerja Indonesia. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Baik, Pak, melihat kondisi PMI akhir-akhir ini, bahkan mereka itu mendapatkan stigma negatif, kan dianggap membawa penyakit atau lain sebagainya. Seperti apa sih tanggapan Bapak melihat hal tersebut, Pak? Ya, menurut saya sebenarnya stigma negatif itu yang melekat pada PMI akhir-akhir ini tidak banyak sih, yang ada sebagian masyarakat yang menilai seperti itu, karena yang pertama mungkin kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, saya tidak melihat sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini sampai ke pedesaan-pedesaan. Artinya pada intinya kan PMI yang pulang ini yang di karantina ini kan negatif ya. Iya. Sekarang kita justru mengapresiasi pemerintah karena semua PMI itu di rapid test, dan itu memang kita dorong. Saya sering menyuarakan kepada pemerintah bahwasannya agar dilakukan rapid test kepada seluruh PMI yang datang. Dan itu sudah dilakukan dan kita sangat bersyukur. Iya. Jadi pada intinya menurut saya pemahaman masyarakat ini, kita juga tidak menyalahkan 100% kenapa masyarakat menaruh stigma negatif, karena mereka itu nggak paham bahwasanya penularan COVID-19 ini seperti apa. Iya. Jadi ini kan penularannya kan dengan bersentuhan, tidak melalui udara langsung kan itu. Kemudian social distancing yang dilakukan pemerintah sudah sangat bagus, sehingga kami menilai kekurangan pemerintah itu adalah terkait dengan sosialisasi. Jadi perlu semua aparat termasuk di desa yang sudah dibentuk Satgas COVID-19 sampai di desa adat termasuk desa dinas dilibatkan. Jadi lakukan rutin sosialisasi sehingga masyarakat itu semakin paham. Tentu kami sangat kasihan kenapa kok mereka justru diberikan stigma negatif, padahal mereka itu adalah para pahlawan devisa. Kemudian mereka itu, kalau bagi saya mereka itu adalah PPIP negara. Karena apa? Karena ratusan triliun disumbangkan oleh PMI setiap tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah multiplier effect. Kami sendiri di desa saya, Desa Bukbuk Karangasem, itu ada ratusan orang kami berangkatkan ke kapal pesiar, dan ekonomi di sana itu sangat bergeliat. Jadi mereka pulang, kemudian mereka membangun tukang bekerja, galian C jalan lancar, toko bangunan lancar, dan lain sebagainya. Pak, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin menurut pengalaman Bapak seperti apa sih perlakuan pihak kapal pesiar terhadap kondisi kesehatan mereka, Pak? Sebelum di rapid test di Bali kan mereka sudah mengantongi surat kesehatan seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya kondisi di sana, Pak? Ya, justru perusahaan-perusahaan kapal pesiar itu sangat concern terkait dengan keselamatan para penumpang dan juga kru. Jadi setahu saya di kapal itu kesehatannya kru itu sangat terjamin. Contoh misalnya kalau ada, waktu saya di kapal, kalau ada outbreak atau penyebaran virus sedikit saja, itu langsung mereka itu dikarantina. Misalnya ini ada orang kena cacar ini. Jadi kru itu akan ditaruh atau dikarantina selama 1 bulan, emang tidak boleh ditengok. Jadi semua makanan itu dibawa ke room service istilahnya. Jadi kita bawakan mereka, kemudian mereka juga dicek secara reguler. Nah, khusus untuk kasus COVID-19 ini, yang saya ketahui di kapal itu, teman-teman sharing ke saya dan dari berita online juga, mereka itu memang sudah dilakukan yang pertama karantina. Bahkan ada yang lebih dari 2 minggu di karantina sebelum mereka dipulangkan, karena otoritas negara setempat seperti di Amerika, di Italia, di Australia tidak akan mengizinkan mereka disimbah kalau mereka belum memenuhi standar daripada WHO. Jadi mereka harus lolos dulu, kemudian dites. Kalau mereka sudah negatif, baru mereka boleh dipulangkan. Ini sangat ketat itu. Kemudian sampai di Bali mereka pun di rapid test terlebih dahulu, kemudian setelah negatif kan dibawa ke kabupaten kota. Ya, makanya kami sangat mengapresiasi kebijakan, dan masing-masing Pemprov itu berbeda-beda loh. Di Bali kita sangat bersyukur karena
Pemprov Bali itu merapid tes semua PMI yang datang, termasuk ya kemarin Iya. Voyager besi yang merapat di benua. Jadi semua di rapid test, yang negatif menjadi tanggung jawab kabupaten kota, yang positif akan menjadi tanggung jawab provinsi yang langsung akan dibawa ke rumah sakit UNUD kan. Iya, Pak. Sekarang kita kembali ke kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, setelah mereka negatif, kan itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Menurut Bapak, seperti apa sih fasilitas yang diberikan oleh kabupaten kota, Pak, terutama pada tempat karantina mereka, Pak? Ya, sebelumnya kan ada wacana mereka akan ditempatkan di gedung sekolah, dan itu kami protes karena saya selaku pimpinan di Agen juga banyak masukan, banyak komplain yang kami terima dari kru yang kami berangkatkan dulu. Meskipun sekarang kru itu tidak kami yang handle lagi, seperti Royal Caribbean Celebrity misalnya. Kru kita itu hampir ribuan di sana, orang Bali. Jadi mereka komplain ke saya, Pak, bisa nggak ini diperjuangkan? Kenapa fasilitas seperti ini dan lain sebagainya? Karena itu saya dorong pemerintah bahwasannya seharusnya mereka itu ditempatkan di tempat yang layak, tidak harus mewah. Dan saya juga sempat, ya, saya sempat beraudensi dengan Pak Wakapolda saat itu. Saya sampaikan ke beliau kira-kira 2 minggu lalu. Saya sampaikan, Pak, kenapa tempat penampungan itu tidak di hotel saja ditaruh? Kerjasama dengan PARI, skemanya seperti apa kan bisa dibicarakan. Tapi sebagian kabupaten kan sudah mengambil langkah itu. Iya, setelah kami suarakan seperti itu, akhirnya sekarang dalam tanda kutip Pemkot itu seperti berkompetisi memberikan yang terbaik kepada PMI ini. Jadi kita sangat bersyukur itu ya. Para pekerja migran juga mungkin mengungkapkan ketidakpuasannya di media sosial seperti itu, Pak. Ya, karena jangan melakukan karantina seperti kita menangani pengungsi ini. Ini beda case-nya. Karena COVID-19 ini kan virus ini. Iya. Kalau mereka misalnya tidak dilakukan memenuhi standar kesehatan yang bagus, justru imun mereka akan lemah. Ketika imun mereka lemah, mereka akan gampang tertular. Karena itu saya selalu mendorong pemerintah untuk melakukan yang terbaik. Karena sekarang ini mereka lagi susah. PMI itu lagi susah, tolonglah pemerintah juga hadir saat ini dan syukur mereka sudah bagus sekarang. Ya, Pak, mungkin terakhir, Pak, seperti apa ke depan kondisi PMI selanjutnya, Pak? Apakah masih akan terbuka peluang kerja, kemudian efeknya terhadap peningkatan ekonomi Bali akan seperti apa, Pak, ke depannya? Saya yakin setelah COVID-19 ini justru akan jadi booming. Karena apa? Karena orang kan menunda nih liburannya, terutama negara-negara yang emang rutenya kapal pesiar. Seperti perusahaan yang kami ajak kerjasama, Disney menunda sampai Juni nih. Royal Caribbean, Carnival mungkin sama ya. Ketika mereka menunda, mereka nanti akan banyak orang yang ingin berlayar istilahnya, sehingga kebutuhan terkait dengan kru ataupun pekerja migran Indonesia khususnya anak buah kapal ini akan semakin banyak ke depannya. Dan saya boleh bilang 1.500 sampai 3.500 gaji mereka sebulan. Kalau dikalikan sekarang 14-15 ribu kan mereka bisa dapatkan 40 sampai 50 juta sebulan. Sementara kalau di Bali, profesi apa yang bisa menghasilkan segitu? Jadi saya yakin akan ke depan akan semakin bagus. Mudah-mudahan itu akan terjadi nanti. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Inengah Yase Adi Susanto yang merupakan mantan pekerja migran Indonesia. Dan pemirsa, semoga kedepannya pekerja migran Indonesia ini tidak mendapat stigma negatif lagi di kalangan masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.